Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya kita Goalkeeper The Last Man Standing. Malam ini spesial, saya kedatangan seorang pelatih yang terkenal, paling terkenal di Kabupaten Purworejo, yaitu Coach Adi Prasetyo. Selamat malam, Coach. Malam, Mas Bayu. Ini kedua kalinya kita konten ya di channel saya. Betul, Mas. Konten kita pertama ada di channel saya, yaitu tentang back pass. Buat kalian yang belum nonton, silahkan klik di pojok kanan atas, ada linknya nanti. Itu sama Coach Pras, sudah beberapa bulan yang lalu. Oke, Coach, malam ini kehormatan buat saya, kita ketemu lagi. Terima kasih buat kesempatannya, buat saya ngobrol-ngobrol sama jenengan. Sama-sama, Mas Bayu. Senang juga diundang kembali ke sini. Oke, malam ini saya mau mengulik sedikit tentang dunia kepelatihan. Karena kita tahu sendiri Coach adalah salah satu pelatih yang punya lisensi tertinggi di Kabupaten Purworejo ini, dan tentunya ilmu sepak bolanya pasti juga berbobot. Jadi pembicaraan kita pada malam hari ini segitu bobot ya, jadi siapkan kopi sama cemilannya. Oke, Coach, pertanyaan pertama, sejak kapan sih jadi pelatih? Kalau mulai melatih saya nggak ingat secara persis, Mas Bayu, tapi pertama kali mengikuti kursus kepelatihan itu tahun 2009. 2009. Iya. 2009. Iya. Lisensi D. Mulai lisensi iya. D ya. Iya. Pelatihannya memang dari dasar D ya. Dasar D. Terus sebelumnya melatih apa emang? Sudah melatih. Ya, melatih dalam arti melatih bukan klub atau tim besar ya, Mas, tim profesional, bukan hanya sifatnya melatih anak-anak kampung, misalnya melatih SSB seperti itu. Oh iya. Terus kemudian mungkin tertarik sama dunia pelatihan? Iya. Terus ambil lisensi? Iya. Oke. Emang ada cita-cita nggak sih? Kalau dari awal nggak, Mas Bayu. Dulu cita-citanya dari kecil ya pinginnya jadi pemain profesional gitu, nggak punya gambaran pingin jadi pelatih seperti itu, dan itu mengalir saja setelah ya hampir merasa masa bermainnya sudah habis lah gitu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang bisa dilakukan dan tetap bisa terlibat di sepak bola ya ke pelatih itu. Emang 2009 itu usia Coach berapa sih? 2009 dulu berarti 25 tahun, Mas. 25 tahun? Iya, 2000. Sudah merasa tidak bisa berkembang lagi? Dulu harus mengambil opsi kayaknya, Mas Bayu, karena kelihatannya prospek untuk mengejar mimpi jadi pemain profesional sudah agak sulit lah. Harus, karena sudah di usia usia yang harus berkeluarga, yang harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri lah. Nah, itu harus cari opsi lain gitu. Ya, emang dia umur 25 kalau emang tidak bisa menembus profesionalnya kan? Iya, betul. Ditambah lagi dengan biasanya aturan sepak bola di region itu pasti pakai kelompok umur. Kalau dulu belum ada, Mas Bayu. Masa saya bermain masih belum ada batasan kelompok umur. Jadi usia berapapun, termasuk pengalaman saya dulu bermain ya barengnya usia-usia senior. Saya lulus SMA, ikut tim kabupaten, sudah teman-temannya itu ya ada yang 30 ke atas seperti itu. Jadi belum ada regulasi pembatasan kelompok umur kalau dulu. Kalau boleh tahu nih, enak melatih apa enak bermain sebagai pemain? Enak bermain, Mas Bayu, karena bermain itu hanya kita mengendalikan diri kita sendiri. Sementara kalau melatih kita dituntut bisa mengendalikan pemain dalam satu tim, mungkin juga bisa berkoordinasi dengan orang yang lebih banyak, dengan staf pelatih dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ribet pelatih. Iya, bebannya lebih berat pelatih gitu. Terus ini kan Coach sudah terjun ke dunia kepelatihan. Iya. Sekarang lisensi sudah CAFC ya? Iya, betul, Mas. Sudah pengalaman juga melatih tim-tim di Purworejo, baik tim senior amatirnya maupun tim utamanya di Purworejo. Nah, sebenarnya filosofi seperti apa sih yang Coach terapkan di tim yang dilatih? Oke, sebetulnya kalau saya secara pribadi
bagaimanapun seorang pelatih memang harus punya filosofi. Kalau saya secara pribadi lebih senang tim saya mengendalikan permainan, lebih senang tim saya menguasai bola daripada menghabiskan waktu menguasai bola daripada menghabiskan waktu untuk merebut bola. Lebih ke saya ingin tim saya menyerang dan bertahan dengan bola. Secara umum seperti itu Mas Bayu. Jadi menyerang dan bertahan dengan bola lah. Menyerang dan bertahan dengan bola. Artinya penguasaan bola itu juga jadi senjata kita untuk bertahan gitu. Jadi memang ciri khas. Berarti kalau ciri khasnya Coach Pras memang di saya lebih senang seperti itu memang. Penguasaan bola ya. Iya. Itu filosofi Coach Pras. Kemudian pasti punya inspirasi dong. Iya. Iya. Siapa kalau boleh tahu inspirasi dalam latih? Kalau pelatih mungkin saya lebih senang Pep Guardiola Mas Bayu. Iya, pelatih yang sekarang gitu ya Mas Bayu. Itu lebih ke situ lah, cenderung terinspirasi tim-timnya Pep Guardiola. Gitu. Dengan tiki-takanya. Pep kan terkenalnya tiki-taka kan? Iya, betul. Iya. Terus kita bicara masalah ISP, Gus. Iya, gimana? Kita bicara masalah ISP kemarin sebagai pengamat, penikmat, dan juga salah satu yang pernah dilatih sama Coach Pras. Iya. Kok kayaknya kemarin ISP kemarin kok bukan Coach Pras banget ya. Sebenarnya Coach Pras sebelum masuk ISP sebenarnya Coach Pras tugasnya sebagai apa sih di situ? Kemarin kalau di SP Liga 3 ya Mas, kalau yang di SP Liga 3 saya sebagai asisten pelatih, kalau yang di Suratin 17 saya sebagai pelatih kepala itu. Asisten pelatih? Iya, yang Liga 3. Tugasnya seperti apa? Iya, secara umum membantu pelatih kepala. Iya. Ibaratnya ada urun ya, ibaratnya. Iya. Ada urun rembuk di strategi nggak sebenarnya? Kalau kemarin pelatih kepala yang menentukan. Pelatih kepala yang menentukan. Tapi saya rasa pelatih kepala juga punya filosofi seperti saya. Hanya mungkin kendala persiapan saja yang menyebabkan tim itu tidak bisa bermain sesuai harapan pelatih kepala juga. Jadi kemarin Coach sebagai asisten pelatih sama pelatih kepala filosofinya juga sama ya? Saya rasa sama. Iya. Kalau saya lihat sama gitu. Kalau sama, saya kan pernah dilatih sama Coach juga. Kalau saya lihat kok nggak seperti yang pernah dilatihkan ke saya. Apa kendalanya kemarin kok? Iya, karena kan? Iya, kalau melatih satu, kita kan harus menyesuaikan dengan karakter pemain juga. Belum tentu karakter pemain yang ada di tim itu sesuai dengan karakter filosofi bermain pelatih tersebut. Itu dan untuk merubahnya lah tadi itu butuh waktu yang tidak sebentar, tidak bisa 1 kali 2 kali latihan pemain itu bisa memahami dan melaksanakan apa yang diinginkan pelatih. Nah, itu makanya saya tadi sampaikan bahwa persiapan menjadi salah satu kendala. Bagaimanapun kita tidak bisa merubah gaya bermain seorang pemain dalam waktu singkat, itu akan sangat sulit. Dan mungkin Mas Bayu juga mengalami sendirilah bahwa itu sesuatu yang sudah menjadi karakter biasanya dan akan sulit disesuaikan dengan filosofi pelatih dalam jangka waktu yang sebentar dan dengan jumlah latihan yang mungkin sedikit akan sangat sulit gitu. Mungkin pelatih bisa memberikan pemahaman secara verbal, tapi merubahnya tetap harus lewat sesi-sesi latihan gitu. Jadi tetap di kendala ya kemarin ya. Jadi memang mungkin itu salah satu tantangan sebagai pelatih. Iya, betul. Dihadapkan dengan karakteristik pemain yang sulit diubah kalau dalam waktu yang begitu singkat ya kan. Saya sendiri mengalami adaptasi dengan strategi coach itu 2 tahun. Di usia saya yang sudah tidak menarget untuk menjadi apa-apa lagi, cuman saya memang suka bola. Untuk menjalankan apa yang coach inginkan 2 tahun saya. Karena kita juga jumlah latihan barengnya juga terbatas ya Mas Bayu, hanya lebih sering kita ngobrol diskusi setelah latihan secara verbal. Itu yang sulit memang di situ, karena karakter harus dirubah lewat latihan itu sendiri gitu.
Ya. Coach, kalau boleh tanya nih, kalau coach kan sebenarnya punya filosofi sendiri ya, punya filosofi sendiri tentang gaya bermain. Nah, kalau misalnya dihadapkan pada coach ditunjuk sebagai sebuah tim, sebagai pelatih dari sebuah tim, di mana tim tersebut sudah punya materi sendiri, dan materi tersebut tidak mungkin tidak sesuai dengan filosofi coach. Itu menyikapinya, apakah coach tetap memaksakan untuk menggunakan filosofi coach sendiri, apa memang mengadaptasi sesuai dengan materi pemain yang ada? Untuk level yang seperti apa dulu Mas Bayu? Kalau untuk level grassroots dan usia muda, karena Indonesia sudah punya filosofi ya, dan memang base-nya ya sama, penguasaan bola ya harus kita paksakan itu, karena menurut saya itu cara bermain terbaik yang bisa mengembangkan pemain, karena tuntutan mereka untuk berpikir di lapangan, jumlah aksi dengan bolanya akan lebih banyak itu. Tapi kalau untuk level mungkin senior dan level profesional, kalau dihadapkan dengan pemain yang sudah ada dan dalam jangka waktu yang terbatas gitu, yuk kita yang harus menyesuaikan memang gitu. Kita yang harus menyesuaikan. Tapi kalau punya jangka waktu yang lama, persiapan yang lama, ya kita bisa mungkin apa ya, memberikan filosofi kita kepada pemain. Tapi kalau jangka waktunya pendek, kita harus menyesuaikan gitu. Kalau jangka waktu lama kan bisa misalnya merubah tim. Kita beli pemain yang sesuai dengan karakter kita lah. Di awal kita memasukkan pelan-pelan tanpa merubah gaya permainan tim tersebut secara frontal gitu. Tapi nanti sambil berjalan kita bisa memberikan perubahan. Berarti idealnya memang seorang pelatih itu memang yang mencari materi pemain gitu. Iya, betul. Iya, betul. Oke, menyambung tentang hal tersebut. Ini kan kalau misalnya kita cari materi pemain, seorang pelatih cari materi pemain itu kan salah satunya melalui seleksi kan. Iya, melalui seleksi terbuka kan. Iya. Sebenarnya apa sih yang dicari itu pada saat seleksi terbuka, mungkin buat teman-teman di rumah yang ingin ikut seleksi biar bisa tahu seorang pelatih itu yang jadi dari pemain itu apanya sih? Iya. Kalau bicara seleksi, satu tentu pelatih pasti cari pemain yang dalam setiap fase sepak bola, momen-momen sepak bola dia mampu melakukan aksi-aksi yang efektif. Ketika ya secara umum dia cari pemain yang berteknik bagus, punya fisik bagus, punya pemahaman permainan bagus, dan punya mental yang bagus. Itu artinya dia ketika bertahan, dia memberikan kontribusi yang positif, dan tidak hanya dilihat aksi dengan bolanya ya Mas Bayu, tapi aksi tanpa bolanya itu justru yang paling penting buat saya menilai seorang pemain sepak bola. Nah, itu. Jadi nggak hanya aksi dengan bola. Jadi ketika bertahan apakah dia kontribusinya positif gitu, prinsip-prinsip bermainnya apakah dijalankan gitu. Ketika menyerang pun tanpa bola apakah juga prinsip-prinsip bermainnya dijalankan gitu. Jadi tidak hanya aksi dengan bola saja yang dilihat, tapi juga aksi tanpa bolanya seperti apa. Jadi kalau faktor fisik, apakah yang saya tahu seleksi itu kan cuma mungkin 2 kali 15 menit yang mereka seorang pemain diberikan kesempatan untuk menunjukkan skillnya. Apakah itu bisa kelihatan di rentang waktu seleksi yang mungkin singkat yang saya alami untuk seleksi itu waktunya biasanya sempit ya, apalagi kalau waktunya terbatas. Ya paling tidak secara kasat mata kan kita bisa lihat kecepatannya seperti apa, kualitas duelnya seperti apa lah, itu bisa sebagai gambaran pelatih walaupun itu masih hipotesa, itu anggapan sementara bahwa dalam belum iya. Oke. Terus kemudian itu kan dari seleksi. Kemudian kalau misalnya pemain mau starting line up, apa yang harus ditunjukkan pemain ke pelatih? Satu yang jelas dia memahami apa yang diinginkan pelatih secara konsep bermain itu. Yang kedua juga kemauan bekerja keras di lapangannya.
Itu yang ketiga tentu bagaimana kualitas mental pemain tersebut di latihan, di pertandingan juga itu akan menentukan pelatih dalam menunjuk pemain untuk menjadi starting 11. Dan yang paling penting yaitu pemain tersebut kontribusinya positif nggak di permainan. Kemudian gini coach, di dalam satu tim Yeah. kan ada berbagai macam pemain. Itu ada pemain yang berkembang, ada pemain yang kurang berkembang, iya kan? Tanda kutip stagnan gitu-gitu aja sebenarnya. Susah untuk masuk ke line up. Nah, apa yang dilakukan seorang pelatih idealnya ketika pemain mengalami hal seperti itu? Karena kan pelatih itu tidak, yang saya tahu tidak hanya di masalah fisik tapi juga psikologi mungkin juga. Iya, betul. Ya, secara psikologi mungkin harusnya kalau setiap tim memang punya ada timnya sendiri. Iya, tim sendiri. Tapi kalau secara umum satu penanganan pelatih berarti kan harus ada semacam individual coaching, training, latihan individu untuk pemain tersebut untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki kekurangan dia seperti apa gitu. Nah, itu salah satunya itu secara teknis itu Mas Bayu. Kita memberikan latihan lebih kepada pemain itu, idealnya seperti itu gitu. Ada individual training, apa sih yang kurang dari pemain tersebut. Nah, itu yang kita coba progres gitu. Untuk saat ini tim yang sedang dipegang sekarang belum ada Mas Bayu, masih. Popda? Oh iya, persiapan Popda saja, masih persiapan Popda. Sampai tahap apa? Kemarin selesai seleksi, tapi belum fix untuk penentuan tim gitu. Masih akan berlanjut lagi, nanti seleksinya berjalan. Berarti Ramadan ini stop? Ramadan stop. Ada wacana, karena itu juga koordinasi dengan dinas terkait, ada wacana nanti setelah di pertengahan Ramadan ini mulai latihan lagi, tapi kita belum berani memastikan itu akan berjalan atau tidak. Oke, ini kita bicara masalah pelatihan. Ya. Sebenarnya untuk menjadi pelatih sepak bola itu syaratnya apa sih? Satu, kalau saya yang paling penting panggilan jiwa mungkin Mas Bayu. Iya, itu seperti itu, karena biasanya kemauan itu ada kemauan yang datang dari diri sendiri. Yang kedua tentu punya wawasan permainan jelas Mas Bayu. Bagaimana sepak bola itu dimainkan kan pelatih harus paham. Nah, itu yang nanti ditransfer ke pemain. Yang selanjutnya ya dia punya wawasan kepelatihan itu sendiri. Bagaimana mentransfer idenya, konsep bermainnya itu ke pemain melalui latihan. Ya tiga itu saya rasa Mas Bayu. Tapi sebenarnya semua orang bisa jadi pelatih. Bisa, saya rasa bisa. Ya. Cuman berhasil tidaknya tergantung. Ya tadi ya. Iya, tadi pemahaman tadi. Ada berapa tahap untuk jadi pelatih sepak bola sebenarnya? Ada berapa tingkat? Kalau di Indonesia sendiri ada di lisensi dasar ada D Mas Bayu, terus C, terus B, A, baru Pro. Itu ada lima tingkatan. Coach sendiri sekarang di C, masih C. CAFC ya? Iya, CAFC. Bedanya sama C biasa? Ada kan C biasa kan? Sekarang C-nya kan C diploma PSSI. Ya saya rasa sama aja Mas. Hanya dulu kan penyelenggaraannya masih dipegang konfederasi dan sertifikat yang diberikan dari konfederasi. Kalau sekarang dari PSSI. Tapi mungkin kalau materi tidak jauh berbeda lah. Atau mungkin sama saja. Atau dari PSSI kalau kemarin. Dari PSSI sendiri ya. Jadi enggak. Iya, kalau saya enggak Mas Bayu. Tapi kan C nasional sama CFC itu kan seolah-olah ya hanya karena judulnya aja mungkin Mas Bayu. Oke, ada 5. Iya. Kemudian C, kemudian B, A,
A Pro. Pro. Nah, ini bedanya apa Gus dari 5? Yang sudah saya jalani ya Mas. Kalau di D itu kita mendapatkan materi untuk level grassroots usia 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah D. Di D, ya? Iya, itu materi grassroots. Dan di C kemarin sudah materi ke youth atau usia muda dan sebagainya. Jadi di D itu kita belajar lebih banyak ke teknik, ya itu. Kalau di C kita sudah belajar bagaimana mengorganisasi permainan 11 lawan 11 gitu. Itu 11 lawan 11 di C ya? Iya, di C. 11 lawan 11 di C. Berarti yang D belum 11 lawan 11. Iya, di apa lisensinya dikursuskan, di kursusnya baru diajarkan di materi 7 lawan 7 Mas Bayu. Untuk grassroots. Grassroots itu baru, saya pikir 7 lawan 7. Dan bisa. ya bisa tergantung pemahaman dia dan pengalaman dia dan pengetahuan dia gitu. Iya, pengembangannya juga. Tapi secara umum D itu memang itu iya. 11 lawan 11 ya? Iya. Jadi kemudian kalau ke B, tahu nggak Gus? B informasinya yang saya dapat lebih yaitu penambahan di 11 lawan 11 dan banyak di analisa pertandingan. Tapi saya belum mengalami sendiri, hanya pengetahuan yang informasi yang saya dapat Mas Bayu. Kalau Purworejo sendiri yang di atas coach ada nggak? Kelihatannya paling tinggi baru C Mas Bayu. Ada 2, ada 3 dengan pelatih lama sekali, tapi ya sekarang sudah nggak aktif kayak. Nggak iman gitu. Berarti paling tinggi Purworejo masih C. Masih C. Masih Ya? C. Coach sendiri ada apa? Keinginan untuk naik level? Insya Allah Mas Bayu, semoga ada ada rezeki karena biayanya nggak sedikit buat saya Mas Bayu. Tapi keinginan untuk ke situ, keinginan untuk belajar, keinginan untuk ya memberikan sumbangsih untuk perkembangan sepak bola Purworejo ya insya Allah ada. Disinggung masalah biaya, ini biayanya berapa sih Mas? Dari D mungkin ya? Iya. D dulu saya masih 2,5. Kalau sekarang 3,5, kisaran segitulah. Askap PSSI Purworejo kemarin mengadakan dengan biaya pendaftaran segitu. C saya 7,5, sekarang kelihatannya sudah 10. B 25 jutaan Mas Bayu, kisaran segitu. Iya. Ya. Waduh, saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Kalau mungkin di atas ya 40 lebih mungkin Mas Bayu. Wow. Pro yang sudah ratusan juta Mas. Wow. Nah, karena pro itu ada semacam apa? Kalau kita sekolah itu PKL-nya keluar negeri soalnya. Iya. Berarti kisaran pertama 3,5 juta buat kalian yang ingin jadi pelatih sepak bola. Mulai dari D, siapkan uang sekitar segitu. Iya, betul, 3,5 juta. Itu mungkin di daerah lain juga bisa berbeda harganya. Itu ya Coach ya? Iya. Coach, tadi kan kita sudah bicara tentang tarif ya, harga ya, harga kisaran sebuah lisensi kepelatihan. Pertanyaan selanjutnya yaitu satu lisensi itu rata-rata membutuhkan waktu berapa lama sih? Misalnya D itu harus belajarnya berapa lama baru dapat lisensi? Yang sudah saya jalani juga jawabannya ya Mas Bayu, dan yang informasi saya tahu. Kalau D itu lamanya 7 hari Mas Bayu. 7 hari. Untuk C itu 14 hari. B berarti 28 hari hanya dibagi 2 modul gitu. Jadi 2 minggu. Itu informasi yang saya tahu seperti itu. Kalau A dan Pro saya belum tahu Mas. Ada prakteknya apa cuma di kelas ya misalnya? Ada materi kelas, ada materi praktek lapangan. Iya. Berarti harus kolaborasi sama salah satu sekolah sepak bola atau gimana? Untuk praktekan misalnya? Iya. Iya. Ada yang kolaborasi dengan sekolah. Ada yang namanya Praga gitu, ada juga ada yang
kadang peserta sendiri menjadi peraga karena di lisensi itu kan ya, kalau dulu kita belajar cara belajar siswa aktif gitu, kalau kita melakukan sendiri gitu kadang lebih mengenal juga gitu. Jadi ada sesi di mana peserta juga menjadi peraga. Kemudian kalau misalnya dari D mau ke C atau C mau ke B, Iya. itu ada syaratnya lagi nggak? Tambahan syarat nggak? Kalau Selain biaya tadi. iya, ada Mas Bayu, kalau selain ada syarat waktunya, senjang waktu gitu, dari saya nggak begitu ingat ya, tapi ada gitu, ada dari B ke, kalau tidak salah 2 tahun Mas Bayu, C B ke D, D ke C ke B gitu, 2 tahun, ada jarak 2 tahun dulu sebelum dia dari B harus melatih dulu selama 2 tahun sebelum dia ke C harus gitu, melatih. kecuali dia apa ya, dapat semacam apa, dia memang kualitasnya bagus, dia ada apa kayak wildcard gitu ya, gitu langsung bisa ke menempuh lisensi selanjutnya tanpa harus melalui jangka waktu itu. Selain itu juga kelihatannya sekarang ada syarat logbook juga, jadi dia harus membukukan materi latihannya selama berapa jam gitu untuk syarat administrasinya itu. Perizinan yang saya dengar kok harus izin apa, ASKAP atau apa? Ya rekomendasi. Rekomendasi ya? Iya, rekomendasi ada. Harus itu, Pak. Iya, ada rekomendasi dari ASKAP atau dari klub dia melatih juga bisa. Berarti memang setelah dapat lisensi D misalnya, dia juga harus melatih coach ya? Iya. Harus melatih, harus praktekkan dulu Iya. selama 2 tahun. Kalau saya tidak salah ya gitu. Iya. Dan Karena saya tidak ingat secara persis ya. Coach sendiri juga seperti itu. Syarat terbaru seperti itu, Mas. Kalau dulu saya di kesenya, seingat saya belum ada. Hanya rekomendasi atau? Iya, rekomendasi. Iya. Kemudian untuk lisensi, per lisensi itu ada batas-batasan nggak? Misalnya lisensi D nggak boleh melatih apa, lisensi C hanya boleh melatih apa? Itu Regulasi resminya dari PSSI kan ada, Mas Bayu, sekarang untuk suratin dari 13 sampai suratin 17 harus C minimal gitu. 13 sampai 17 harus C. Dulu masih bisa D, sekarang sudah ada peningkatan grade-nya, sekarang harus C. Dan misalnya terus di Liga 3 minimal, saya tidak ingat persis, kayaknya minimal C juga, Mas Bayu. Liga 2B kalau saya tidak salah. 2B ya? Iya. Tapi rincian persisnya saya nggak ingat persis. Tapi ya, memang ada batasan melatihnya gitu untuk masing-masing lisensi. Kalau D itu memang sebetulnya hanya di grassroots, SSB. Kalau resminya kan di SSB atau apa ya, SSB yang terafiliasi gitulah, Mas Bayu. Memang materinya untuk level SSB untuk 12 tahun ke bawah. Kemudian kan yang saya tahu kan lisensi kepelatihan itu kan nggak cuma di A, B, C, D, C, A, B, tapi juga ada lisensi kiper, lisensi kepelatihan fisik. Iya. Itu gimana, Gus? Itu harus ke C dulu sebelum dia nanti semacam ke penjurusan ke fisik atau ke pelatih penjaga gawang. Jadi sebelum ke situ, tetap dia tahapannya harus ikut D, harus ikut C, baru nanti dia mengambil spesifikasi di penjaga gawang atau fisik. Emang kalau misalnya di D di C misalnya yang 11 itu ada materi penjaga gawang nggak sama di fisik? B, di C ada materi penjaga gawang, hanya kan tidak tidak spesifik, tidak detail sekali lah gitu, materi umum gitu, Mas. Fisik juga? Fisik paling kalau fisik tidak ada malah kayak Mas Bayu, seingat saya. Tidak ada. Karena kalau sepak bola sekarang kan
apa pembelajarannya itu holistik Mas Bayu, jadi ya memberikan materi fisiknya ya di dalam, nggak bisa terpisah-pisah lagi, misalnya hanya latihan fisik sendiri gitu, latihan teknik sendiri itu tidak. Jadi satu sesi latihan itu mengandung latihan fisik, latihan teknik, latihan mental itu, dan latihan taktik gitu. Satu sesi latihan sudah nggak bisa dipisah-pisahkan, dikotak-kotakkan sendiri. Sering gini coach, latihan di pantai gitu kan, tapi nggak ada bolanya. Iya, ya kalau sekarang harapannya kita latihan sepak bola mesti Mas Bayu. Jadi ya latihan selalu dengan bola gitu. Latihan dengan bola, fisik pun dengan bola. Ya? Iya. Jadi nggak hilang ya. Iya. Jadi menarik jadi, pembahasan kita ini. Kemudian coach, kan sudah lama nih pelatih dari 2009 sampai sekarang kan. Nah, termasuk pelatih kemarin di ISB. Tim terbaik yang pernah coach hadapi? Tim terbaik ada nggak ya kira-kira ya? Yang mungkin tim itu yang dihadapi sama coach itu bisa menerapkan apa yang sebenarnya ada di kepala coach Mas tim lawan ya. Iya. ada yang keinget gak? Waduh, sudah agak lupa Mas Bayu, tapi kalau kemarin mungkin yang paling dekat di Suratin U17 kelihatannya Hati Beriman cukup bagus. Iya, dan mereka juga lolos ke putaran nasional kelihatannya Mas. Hati Beriman Salatiga itu cukup bagus. Dia pressing atasnya juga bagus, organisasi permainan sudah bagus, baik menyerang maupun bertahan. Itu yang dekat. Kalau yang lama-lama saya sudah nggak begitu ingat Mas. Oke. Kemudian ini karena channel kita tentang kiper ya. Iya. Di sepak bola zaman era sekarang, itu kiper yang ideal seperti apa sih coach sebagai pelatih gitu? Kalau mencari kiper di seleksi itu seperti apa? Iya, karena kita yang menjadi patokan kan sepak bola di level elit ya Mas Bayu. Sekarang sepak bola di level elit tadi lebih banyak tim yang base-nya memang penguasaan bola, dan mereka mencoba membangun serangan secara konstruktif lini per lini dari bawah. Jadi tuntutan kiper sekarang selain kualitas ball stoppingnya bagus, tapi dia juga punya kualitas untuk bermain kakinya hidup gitulah Mas, secara umum seperti itu. Jadi dia juga bisa mendukung tim tersebut untuk membangun serangan dari bawah, karena keterlibatan kiper akan sangat sering di situ gitu. Dan selanjutnya adalah penjaga gawang yang juga mampu membaca permainan gitu. Kadang mungkin istilah kerennya sekarang sweeper goalkeeper gitu. Sweeper keeper seperti itu. Mungkin ya ideal sekarang mungkin seperti itu, tidak hanya penjaga gawang yang bagus secara ball stopping, tapi juga dia kemampuan bermain bola dengan kakinya juga bagus, kemampuan membaca permainannya juga bagus. Biasanya itu berbanding lurus ikut, jadi kiper yang bagus dengan kaki biasanya juga pembacaan permainannya iya. Bagus. Jadi memang kiper sekarang fungsinya memang nggak kayak lagi ya. Mungkin kalau channelnya Mas Bayu kan namanya apa Mas Bayu? Kiper Advancement. Ya, kalau saya mungkin penjaga gawang itu penyerang pertama Mas Bayu. Bukan orang terakhir tapi orang pertama malah justru. Karena kesan kiper itu masih ke defense. Ya, makanya. Ya, memang yang saya rasakan ketika ikut sendiri, kiper itu justru kayak jadi midfielder di kotak. Iya, betul. Jadi bagaimana kita salah mengalirkan bola, mengeluarkan bola juga malah menjadi bumerang buat kita. Bukan hanya salah passing, tapi salah benar passingnya, tapi pilihan passingnya kurang pas ya. Juga menyulitkan tim. Ya. Kemudian untuk di Purworejo sendiri, apakah sudah
menuju ke situ, apakah masih banyak yang belum tahu tentang itu? Apakah emang banyak kiper yang sudah bagus di kakinya sebenarnya? Yang kalau menurut pengamatan saya Mas Bayu, kebanyakan kualitas penjaga gawang kita memang hanya masih bagus di ball stoppingnya, Mas. Di sisi kemampuan olah bolanya dengan kaki masih kurang, kemampuan dia untuk membaca permainan juga masih kurang, terutama ketika menyerang, fase menyerang membangun serangan ya Mas Bayu. Mungkin kalau fase bertahan membaca serangannya sudah banyak yang bagus lah, tapi kita kan tadi karena di level elit sekarang banyak tim yang mencoba membangun serangan dari lini ke lini, kita masih butuh banyak perbaikan di sisi penjaga gawang, terutama tadi bagaimana kualitas penjaga gawang ketika terlibat dalam fase membangun serangan sebuah tim. Iya, yang saya rasakan sebenarnya kalau misalnya pada saat kita terlibat dalam permainan pada saat penguasaan bola, sebenarnya oke, kalau penjaga gawang itu bagus di kaki, dia bisa passing, kontrol dengan bagus. Itu percuma kalau teman yang lain sportnya juga nggak mendukung gitu. Iya. Saya pernah merasakan ya di pertandingan match kita terakhir sih, waktu masih fan football di luar kota itu, ya karena ada yang tidak paham terhadap sistem permainan kita, konsep permainan kita, jadi susah itu diterapkan. Akhirnya juga long lagi gitu, karena resiko. Jadi menurut saya pribadi emang selain penjaga gawang juga harus bagus di ball stopping, juga temennya juga harus paham terhadap konsep dan supportnya gitu. Ya makanya itu penting ketika sebuah tim punya konsep bermain dan harus dipahami, dan memahamkannya ya memang butuh latihan Mas Bayu, itu butuh latihan. Oke, coach, dua terakhir nih. Iya. Target untuk tim Popda apa? Target tentu tim itu bermain bagus lah, karena sebetulnya kan secara kurikulum kita tim usia muda dan tim usia dini itu tidak ada target untuk juara, tidak ditargetkan untuk menang, tapi dimana setiap pertandingan itu menjadi tempat mereka belajar gitu. Jadi buat saya tim muda yang penting dia bermain dengan bagus, bermain sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, itu jauh lebih penting dan daripada hasil, betul Mas Bayu. Walaupun tentu kadang ini yang menjadi kekurangan kita, banyak pelaku sepak bola hanya menilai keberhasilan sebuah tim itu dari hasil saja, dia tidak bisa melihat apa yang sebetulnya bagus dari buah tim itu, walaupun hasilnya seri bahkan kalah. Nah itu yang menjadi kekurangan, dan itu target di tim muda saya nggak menargetkan apapun kecuali dia bagus, dia menjalankan filosofi sepak bola Indonesia itu secara umum itu. Oke. Kemudian nih terakhir, pertanyaan terakhir, karena kedua terakhir ya, ini terakhir. Harapan sepak bola Projo apa sih? Harapan sepak bola Projo. Dan sekaligus kenapa sepak bola Projo kayak gini-gini terus gitu? Nggak usah. Iya. Harapannya tentu semakin hari semakin baik, Mas. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berprestasi. Kalau ditanya kenapa hambatannya, mungkin ya kompleks Mas Bayu, sepak bola itu terlalu. Tapi kalau dari sisi kepelatihan mungkin Mas Bayu bahwa kita butuh pelatih-pelatih yang benar-benar paham sepak bola, benar-benar menguasai ilmu kepelatihan, terutama di level grassroots Mas Bayu, karena di situ pondasinya di situ. Itu kalau di situ kita tidak tepat memberikan kepelatihannya, efeknya akan sangat dan menjadi karakter bermain itu yang sudah akan susah dirubah. Yang kedua kendalanya mungkin juga kendala
selain kepelatihan kendala event Mas Bayu. Karena pemain butuh jam terbang untuk meningkatkan kualitasnya. Gitu. Jadi banyaknya kompetisi tentu akan lebih mendukung perkembangan pemain, dan itu yang mungkin di Purworejo juga masih kurang, dan level kompetisinya juga berpengaruh terhadap peningkatan pemain itu sendiri. Kecuali banyak juga bobot level kompetisinya juga harus baik. Iya. Jadi memang banyak PR-nya ya. Iya, mungkin. Oke Coach, terima kasih untuk malam ini, pembahasan kita sangat berbobot sekali. Banyak dari tim kita yang tadi sempat bilang bahwa aku baru tahu nih ternyata kayak gini nih sepak bola nih. Oke, terima kasih atas waktunya, sebuah kehormatan buat saya dan sebuah kehormatan buat kami bisa berkolaborasi dengan Coach Pras. Semoga di next kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi. Oke, siap Mas. Terima kasih Coach. Sama-sama Mas. Selamat melanjutkan beraktivitas. Siap, terima kasih. Oke, demikian obrolan kita dengan Coach Pras, Coach Adi Prasetyo. Semoga obrolan tadi memberikan manfaat buat kalian dan memberikan wawasan yang lebih luas buat kalian tentang dunia kepelatihan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam goalkeeper The Last Man Standing.